Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifatul Zahrin Naja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana sih kita bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rangka manusia, sendi, otot, saraf, dan kelainan pada tulang. Serta bagaimana sih kita menjaga tulang agar tetap sehat. Sistem gerak manusia merupakan sistem organ yang memungkinkan manusia bergerak atau berpindah tempat sesuai keinginannya. Sistem gerak terdiri dari otot sebagai alat gerak aktif dan rangka sebagai alat gerak pasif. Selain itu, yang membantu kita bergerak juga ada sendi dan saraf. Yang pertama ada rangka manusia. Rangka atau tubuh manusia terdiri dari tulang-tulang yang membantu kita berdiri dengan tegak. Ada lebih dari 200 buah tulang dalam tubuh manusia yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka manusia memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. A. Memberi bentuk postur tubuh. B. Menopang berat badan. C. Tempat melekatnya otot-otot yang membantu pergerakan. D. Beberapa tulang memiliki sumsum tulang yang menghasilkan sel-sel darah merah. E. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang pertama, ada rangka kepala atau tengkorak. Tengkorak manusia memiliki fungsi membentuk struktur kepala dan wajah, serta melindungi organ-organ penting seperti otak, mata, dan saraf. Tengkorak tersusun atas 2 kelompok tulang, yaitu tulang wajah dan tulang tempurung kepala. Selanjutnya ada rangka badan. Rangka badan tersusun atas tulang-tulang yang berperan memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan untuk organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Rangka badan dimulai dari tulang leher yang berfungsi melindungi tenggorokan dan kerongkongan, tulang belakang yang berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang, tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru sebagai alat pernapasan, dan tulang gelang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Yang terakhir ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah bagian rangka yang membantu kita bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Rangka anggota gerak terdiri dari tulang yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang belikat, tulang selangka, tulang pengumpit, tulang hasta, dan tulang pergelangan tangan. Tulang-tulang ini memungkinkan tangan kita bergerak untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menulis, menggambar, atau memainkan alat musik. Kemudian ada anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha, tulang-tulang kaki, seperti tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Anggota gerak bawah membantu kita berdiri tegak, berjalan, dan berlari. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipih, yaitu tulang yang berbentuk pipih. Contohnya, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, tulang pipa, yaitu tulang yang membentuk bulat panjang menyerupai pipa. Contohnya, tulang lengan, tulang paha, dan tulang ruas-ruas jari. Yang ketiga, tulang pendek, yaitu tulang yang membentuk bulat pendek. Biasanya tulang ini terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, serta ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat, tulang tak beraturan, yaitu tulang yang memiliki bentuk tidak teratur. Contohnya, tulang wajah dan tulang belakang manusia. Yang kelima, tulang sesamoid, yaitu tulang kecil dan datar yang terletak di dalam tendon atau otot tertentu. Apa itu tendon?
Tendon adalah jaringan ikatan yang menghubungkan otot ke tulang. Tendon berfungsi mencegah cedera otot dengan menyerap sebagian benturan. Tulang sesamoid ini membantu melindungi tendon dari tekanan yang berlebihan. Otot. Tulang-tulang dalam tubuh manusia tidak akan mampu bergerak tanpa peran otot. Sebagai alat aktif, otot melekat pada tulang dan bekerja dengan cara memendek atau kontraksi dan memanjang atau relaksasi. Kontraksi otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga dapat digerakkan sesuai keinginan. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Otot ini terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Yang kedua, ada otot lurik. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat beban, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat beban tersebut. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rangka bergerak. Begitu halnya ketika kita saat buang air besar. Yang terakhir, otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut yang lain. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari dan tanpa diperintahkan. Seperti saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergeseran tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat, ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu atau bersifat satu arah. Hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku tangan. Yang kelima, sendi gulung, yaitu sendi yang mempunyai gerakan dua arah, bisa depan, belakang, atau kiri, kanan. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. Yang keenam, sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah atau memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Saraf. Setiap bagian tubuh kita memiliki sistem pengendali yang disebut sebagai sistem saraf. Saraf terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernafas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra,
apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesatnya benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasi semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Letaknya ada pada punggung, tepatnya mulai dari bawah leher hingga punggung bagian bawah. Jaringan saraf dan sumsum tulang belakang ini berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Oleh sebab itu, sistem saraf sangat penting. Jika sistem saraf terganggu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Kelainan pada tulang manusia. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila tidak dijaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak yang kita miliki. Yang pertama, osteoporosis adalah tulang keropos karena kekurangan kalsium. Yang kedua, kifosis adalah punggung membungkuk berlebihan. Yang ketiga, lordosis adalah punggung bawah melengkung berlebihan. Yang keempat, skoliosis adalah tulang punggung membengkok ke samping. Yang kelima, defisiensi vitamin D adalah kelainan yang menyebabkan tulang rapuh dan kaki bengkok. Yang keenam, tetanus adalah otot kaku akibat infeksi bakteri pada luka. Yang ketujuh, kram adalah otot tegang karena aktivitas berlebihan tanpa pemanasan. Yang kedelapan, terkilir adalah cedera sendi akibat gerak yang salah. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Berikut beberapa cara menjaga sistem gerak tubuh kita. Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengonsumsi salmon, ikan kambung, dan telur. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada posisi yang baik dan benar. Tubuh kalian membutuhkan asupan kalsium yang cukup setiap hari. Namun, tanpa vitamin D, tubuh akan kesulitan menyerap kalsium. Lalu, apa yang terjadi jika kita kekurangan keduanya? Tubuh kita akan mengambil kalsium dari tulang dan gigi, akibatnya tulang dan gigi kalian jadi rapuh. Inilah yang menyebabkan kalsium dan vitamin D sangat penting untuk tulang kita. Kesimpulan, sistem gerak manusia terdiri dari rangka, otot, sendi, dan saraf yang bekerja sama memungkinkan tubuh bergerak dan beraktivitas. Sistem gerak perlu dijaga karena jika mengalami gangguan dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, menjaga asupan kalsium dan vitamin D, berolahraga teratur, serta menjaga postur tubuh yang baik sangat penting agar tubuh tetap sehat dan kuat. Sekian materi yang saya paparkan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.